Dina dan Raffi telah menikah selama 7 tahun. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Dina adalah seorang istri yang penuh perhatian, selalu memastikan suaminya nyaman sepulang kerja. Setiap hari, ia menyiapkan makanan favorit Raffi, memastikan rumah tetap rapi, dan selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Namun, seiring waktu, ada yang berubah. Raffi semakin sering sibuk dengan ponselnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membalas pesan, lalu buru-buru mengunci layar saat Dina mendekat. Ia juga mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya, Dina mencoba berpikir positif. Ia percaya suaminya masih setia dan hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, kebiasaan Raffi semakin mencurigakan. Suatu hari, ia menemukan parfum wanita yang asing di dalam mobil Raffi. Lain waktu, ia mencium aroma yang tidak biasa di baju suaminya, bau parfum yang tidak pernah ia pakai. Kecurigaan Dina semakin kuat ketika suatu malam Raffi pulang dengan ekspresi gugup. Ketika Dina bertanya, Raffi menjawab dengan santai, "Tadi ada meeting mendadak di luar kantor, jadi aku pulang agak telat." Dina ingin percaya, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu pagi, saat Raffi sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Dina melihat layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan dari kontak bernama, "Sayang Hati Merah 2. Jantung Dina berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Mas, nanti jadi buka puasa bareng, kan? Farel kangen banget sama Mas Raffi. Aku udah reservasi di restoran favorit kita. Love you." Dina terdiam. Matanya membelalak saat membaca isi pesan itu. "Siapa Farel?" gumamnya, merasa dadanya sesak. Tak lama, Raffi keluar dari kamar mandi. Ia terkejut melihat Dina memegang ponselnya. "Sayang, kamu ngapain pegang HP-ku?" tanyanya dengan nada defensif. Dina menatap suaminya tajam. "Siapa, sayang, ini? Raffi? Siapa Farel?" Wajah Raffi berubah pucat, tapi ia segera menguasai dirinya. "Itu cuma teman, Din. Nggak ada apa-apa." Namun, Dina tahu ia sedang dibohongi. Ia tidak langsung marah. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis. "Baiklah, kalau suaminya ingin bermain, ia juga bisa." Dina mulai menyusun rencana. Sejak menemukan pesan dari wanita lain di ponsel suaminya, Dina semakin waspada. Ia tidak langsung menegur Raffi atau membuat keributan. Sebaliknya, ia memilih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, diam-diam, ia mulai mengumpulkan bukti. Beberapa hari kemudian, saat Raffi sedang tidur, Dina mencoba membuka ponsel suaminya. Namun, Raffi sudah mengganti sandinya. Dina tersenyum sinis, tanda bahwa suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu. Tak ingin menyerah, Dina mulai mengamati kebiasaan Raffi. Setiap pagi, ia berpura-pura sibuk di dapur sambil melirik layar ponsel suaminya saat Raffi membuka kunci. Setelah beberapa hari mengamati, akhirnya ia mengetahui pola sandinya. Malam itu, saat Raffi terlelap, Dina kembali mengambil ponselnya. Dengan cepat, ia memasukkan sandi yang berhasil ia tebak. Dan benar saja, begitu terbuka, ia langsung disambut oleh ratusan pesan mesra antara Raffi dan seorang wanita bernama Laila. "Mas, aku senang banget bisa buka bareng nanti. Farel juga udah nggak sabar ketemu kamu lagi. Kapan kita bisa jalan-jalan bertiga lagi?" Pesan itu disertai foto seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang sedang tersenyum di pangkuan Raffi. Jantung Dina seakan berhenti berdetak. Air matanya menggenang, tapi ia tidak menangis. Bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena hatinya sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Suaminya bukan hanya selingkuh. Suaminya memiliki keluarga lain. Dina tidak langsung mengonfrontasi Raffi. Sebaliknya, ia menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan telak. Suatu pagi, saat Raffi bersiap-siap untuk pergi kerja, Dina bertanya dengan nada lembut, "Sayang, malam ini kamu buka puasa di rumah, kan?" Raffi tersenyum tipis dan menggeleng. "Nggak, ada acara buka puasa bareng rekan bisnis." Dina hanya mengangguk. "Oh, gitu. Hati-hati ya." Dalam hatinya, ia mencatat kebohongan itu. Sebelum Raffi pergi, Dina diam-diam mengambil dompet suaminya dan mencatat nomor kartu ATM-nya. Kemudian, ia mengakses mobile banking dari laptopnya. Dalam beberapa klik, ia memblokir semua kartu ATM dan membekukan rekening yang biasa digunakan Raffi. Dina tersenyum puas. Sekarang,
Ia tinggal menunggu pertunjukan dimulai malam itu. Raffi tiba di restoran mewah dengan perasaan penuh kemenangan. Ia mengenakan kemeja favoritnya, parfum yang paling disukai Laila, dan membawa senyum percaya diri. Di meja yang telah dipesan, Laila sudah menunggu bersama seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, Farel. Anak itu langsung berlari ke arah Raffi begitu melihatnya datang. "Om Raffi!" seru Farel sambil memeluk pinggangnya. Raffi mengelus kepala bocah itu dan tersenyum ke arah Laila. "Maaf, aku sedikit telat." "Macet gak apa-apa, yang penting kamu datang," jawab Laila dengan suara lembut. Mereka pun mulai menikmati buka puasa bersama. Berbagai hidangan lezat tersaji di meja. Sate kambing, udang bakar, sop buntut, dan aneka makanan mahal lainnya. Mereka bercanda, tertawa, dan menikmati suasana seperti sebuah keluarga bahagia. Bagi Raffi, malam itu terasa sempurna. Hingga tiba saatnya membayar tagihan. Dengan percaya diri, Raffi mengeluarkan kartu ATM-nya dan menyerahkannya kepada pelayan. Ia menyender santai di kursinya, menikmati detik-detik terakhir dari malam indahnya. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan kembali dengan ekspresi ragu. "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Raffi mengernyit. "Oh, mungkin salah satu kartu saya bermasalah. Saya coba yang lain." Ia mengeluarkan kartu ATM lainnya dan menyerahkannya. Namun, hasilnya tetap sama. "Maaf, Pak, kartu ini juga ditolak," kata pelayan dengan sopan. Meski mulai curiga dengan situasi yang terjadi, keringat dingin mulai mengalir di pelipis Raffi. Ia mencoba mengakses mobile banking di ponselnya, tapi akun perbankannya terkunci. Wajahnya semakin memerah. Laila mulai gelisah. "Raffi, ada apa?" bisiknya pelan, takut menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Aku nggak tahu," jawab Raffi sambil mencoba memasukkan ulang sandi mobile bankingnya. Namun, semuanya sia-sia. Semua akses ke uangnya telah terblokir. Suasana restoran yang semula hangat kini terasa panas bagi Raffi. Beberapa tamu di meja sekitar mulai memperhatikan, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Seorang pelayan senior datang mendekat. Dengan sopan namun tegas, ia berkata, "Maaf, Pak, jika tidak ada metode pembayaran lain, kami bisa menawarkan untuk menghubungi seseorang yang bisa membantu Anda." Raffi menggigit bibirnya, merasa harga dirinya jatuh. Ia tak punya pilihan lain selain menoleh ke arah Laila. "Kamu bawa uang tunai?" bisiknya dengan malu. Laila menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Serius kamu nggak bisa bayar?" "Raffi, ini restoran mahal. Aku nggak tahu kenapa kartuku diblokir. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan ini," kata Raffi, berusaha menenangkan situasi. Namun, Laila sudah terlanjur kesal. Dengan enggan, ia mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya ke pelayan. "Tolong cepat prosesnya." Raffi semakin malu. Ia yang seharusnya berperan sebagai pria mapan kini justru terlihat seperti seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ia tak hanya kehilangan kendali atas keuangannya, tapi juga kehilangan harga dirinya di depan wanita selingkuhannya. Lalu, tepat saat ia berpikir situasinya tak bisa lebih buruk, ponselnya bergetar. Notifikasi pesan masuk dari Dina. "Selamat berbuka puasa, sayang. Makan enaknya. Ya? Jangan lupa bayarnya juga." "Oh, tunggu. Kayaknya ada yang kena batunya. Pulanglah kalau sudah puas berselingkuh." Darah Raffi terasa membeku. Saat itu juga, ia menyadari, ini semua ulah Dina. Istrinya telah mengetahui segalanya. Raffi menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Tangan yang menggenggam ponsel mulai gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Sementara rasa malu dan ketakutan bercampur menjadi satu. Laila yang duduk di depannya menyadari perubahan ekspresi itu. "Raffi, ada apa?" tanyanya tajam. Raffi tak segera menjawab. Ia hanya menggenggam ponsel lebih erat dan menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya tahu semuanya sudah terbongkar. Sementara itu, Laila semakin curiga. "Kamu kenapa? Jangan bilang ini ada hubungannya sama istrimu." Raffi tak menjawab, tapi dari ekspresi wajahnya, Laila sudah bisa menebak jawabannya. Ia mendengus kesal dan melipat tangannya di dada. "Astaga, jadi selama ini kamu masih berhubungan sama istrimu? Kamu bilang sudah mau cerai." "Raffi," desisnya, berusaha menjaga volume suaranya agar tak menarik perhatian orang lain. Raffi ingin membela diri, tapi Laila mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. "Kamu pikir aku ini siapa? Aku bukan orang bodoh, Raffi. Dan sekarang aku harus bayar makanan mahal ini karena kamu nggak bisa."
Laila mencibir. Jadi laki-laki kok begini? Orang-orang di sekitar mulai melirik ke arah mereka. Beberapa terlihat berbisik-bisik, tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan pasangan di meja itu. Raffi merasa seluruh dunianya runtuh. Harga dirinya hancur, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah pelayan kembali dengan struk pembayaran, Laila mengambil kartu kreditnya dengan kasar. Ia lalu bangkit berdiri, mengambil tasnya, dan menatap Raffi dengan penuh kemarahan. Aku capek, Raffi. Aku nggak mau jadi bagian dari kekacauan hidupmu. Tanpa menunggu jawaban, Laila pergi, meninggalkan Raffi yang masih duduk terpaku. Farel, anak kecil yang selama ini ia perlakukan seperti anaknya sendiri, menatapnya dengan bingung. Om Raffi, Om nggak ikut pulang. Raffi menatap bocah itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian malam itu. Raffi pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan buruk. Apa yang akan Dina lakukan? Apakah ia masih bisa membujuk istrinya? Namun, begitu ia tiba di rumah, hatinya semakin mencelos. Di teras, ada sebuah koper besar dengan pakaian-pakaiannya yang sudah dikemas. Di atasnya, ada amplop berwarna coklat. Dengan tangan gemetar, Raffi membuka amplop itu dan menemukan surat gugatan cerai. Di atas surat itu, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan Dina. Aku sudah cukup bersabar, Raffi. Aku mungkin tidak bisa membuatmu malu di depan banyak orang, tapi aku bisa memastikan kamu tidak akan pernah melupakannya. Selamat menikmati hidup barumu. Aku tidak akan lagi jadi bagian darinya. Raffi terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Hatinya mencelos. Ia melihat ke jendela rumah. Cahaya di dalam sudah mati. Seakan menandakan bahwa tempat yang dulu menjadi rumahnya kini sudah bukan miliknya lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Tapi semua sudah terlambat, Dina sudah pergi. Dan kali ini, ia tidak akan kembali.